Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nova Ramadina, absen 17. Nama saya Nada Ahmad Raihan dari absen 24. Saya Nadia Mesanahla, absen 26. Jadi kami di sini perwakilan dari kelas 12-nya F akan membuat video masakan internasional kategori main course untuk memenuhi ujian praktek PKW. Ya, selamat menyaksikan. Ini bahan-bahan untuk membuat isian kebab. Bahan-bahan untuk isian kulit dan alat-alat yang diperlukan. Masukkan tepung sebanyak 9 sendok makan ke dalam baskom. Masukkan garam setengah sendok teh atau secukupnya. Kemudian masukkan 1 sendok teh baking powder. Kemudian masukkan sejumput gula. Tambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Lalu tambahkan air secara perlahan dan aduk hingga merata. Aduk terus adonan hingga teksturnya seperti pada video. Setelah tekstur adonan seperti ini, adonan siap dimasak. Panaskan teflon dengan api sedang, kemudian ambil 1 sendok sayur adonan, kemudian ratakan. Jangan lupa untuk membalik adonan dan masak kulitnya hingga berwarna kecoklatan. Lalu kita masuk ke isian kebab. Yang pertama yaitu potong sayuran sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk sistem produksi produk secara umum terbagi menjadi 4, yaitu tujuan, pembahanan, proses, dan finishing. Untuk tujuan, salah satunya adalah untuk pemenuhan ujian praktek prakarya. Selanjutnya Adalah tahap pembahanan. Pembahanan sendiri adalah mempersiapkan bahan baku untuk proses produksi. Terakhir yaitu proses pembuatan dan finishing. Untuk proses pembuatan kita lakukan sesuai dengan langkah kerja. Untuk finishing kita melakukan proses plating dengan menghias makanan di piring. Sebelum menggoreng ayam, baluri ayam terlebih dahulu dengan adonan basah dan adonan kering. Adonan basah terdiri dari tepung terigu yang dicampur dengan air, sedangkan adonan kering terdiri dari tepung bumbu tanpa air. Adonan tepung ayam siap, lalu marinasi ayam menggunakan lada hitam, merica bubuk, dan garam. Setelah ayam telah dimarinasi, yang pertama masukkan ayam ke dalam adonan basah terlebih dahulu. Setelah itu masukkan ayam ke dalam adonan kering. Setelah ayam dilumuri dengan adonan basah dan adonan kering, letakkan ayam di wadah yang berbeda. Lalu ayam siap digoreng. Siapkan panci, kemudian panasi minyak dengan api sedang. Setelah minyak panas, kemudian goreng ayam hingga kuning kecoklatan.
angkat dan tiriskan ayam. Untuk isian berikutnya, pecahkan 2 butir telur, tambahkan garam dan merica, lalu kocok hingga rata. Kemudian goreng telur pada teflon hingga matang. Potong kulit kebab seperti pada video. Kemudian, susun isian sesuai selera. Setelah semua isian ditata, lalu lipat kebab sesuai dengan petunjuk yang ada di video. Tada! Akhirnya setelah melalui proses dari pembuatan adonan kulit, membuat isian ayam dan plating, sudah jadi. Ini kebab ayam. Kebab ayam kita sudah jadi. Nah, selamat menikmati. Nah, di sini saya akan menjelaskan kendala yang kelompok kami alami selama melakukan ujian praktik PKW. Kendala yang paling menonjol selama kami mengerjakan ujian praktik ini yaitu pembuatan kulit kebab. Jadi yang pertama kendalanya yaitu dalam membuat adonan kulit kebab tidak boleh terlalu kental dan juga tidak boleh terlalu encer, karena jika terlalu kental nantinya akan sulit dibentuk di dalam penggorengan, sementara jika terlalu encer adonan akan terlalu tipis saat dibentuk. Lalu kendala yang kedua yaitu membalik adonan yang telah dituang di dalam pan atau di dalam teflon, sebab jika dalam teknik membalik adonan tersebut tidak benar, maka kulit kebab akan mudah robek. Lalu kendala ketiga yang kita alami selama ujian praktik PKW ini yaitu dalam pelipatan kebab. Setelah kulit kebab jadi, kita meletakkan isian kebab tersebut di atas kulit kebab. Nah, setelah itu tahap yang harus kita lakukan adalah pelipatan kebab. Dalam melipat kebab ini, jika tidak dilakukan dengan benar, maka isian dari kebab akan berceceran kemana-mana, sehingga isian kebab tidak boleh terlalu banyak, dan saat melipat kulit kebab harus secepat mungkin, karena jika terlalu lama isian kebab akan keluar dan tumpah. Lalu, bagaimana dengan strategi pemasaran yang dilakukan? Strategi pemasaran sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pemasaran langsung dan tidak langsung. Pemasaran langsung dapat dilakukan dengan interaksi langsung penjual dengan pembeli, seperti menawarkan produk, menyebarkan brosur, atau membuka stand penjualan. Sedangkan pemasaran secara tidak langsung dapat dilakukan dengan sosial media atau secara online, seperti memasang story atau mendaftarkan produk kita ke e-commerce atau ojek online. Dengan melakukan pemasaran melalui sosial media, kita dapat mempromosikan produk kita lebih cepat, efektif, dan efisien. Untuk membuat kebab lipat ini, kita membutuhkan modal sebesar Rp39.000. Dengan modal tersebut, kita dapat menghasilkan 3 porsi kebab yang kita jual dengan harga Rp16.000. Dari penjualan tersebut, kita mendapatkan
laba sebesar Rp3.000 tiap porsi dengan total laba sebesar Rp9.000. Setelah menentukan harga jual dan laba yang diperoleh, kita dapat menghitung BEP unit dan BEP rupiah. Perhitungan BEP unit dan BEP rupiah terdapat pada gambar tersebut. Dari perhitungan tersebut, artinya kita akan mendapatkan balik modal atau keuntungan dengan sedikitnya menjual 2 porsi kebab. Dan uang yang kita dapatkan setelah menjual kebab tersebut yaitu Rp48.148 atau jika dibulatkan Rp48.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.